Saat sedang memandangi pemandangan cinta kasih ibu dan anak di depannya, Dania dikejutkan dengan suara panggilan di HP-nya. "Ah, itu kan ada dering khusus untuk Tuan Saga." Ibu dan anak itu langsung menghentikan pertengkaran mereka saat mendengar suara keras dari tas Dania. "Hehe, maaf ya, aku angkat telepon sebentar." Dania menyambar tasnya lalu berjalan keluar rumah, duduk di teras depan. Yang Mulia Raja memanggil. Dia menatap layar HP-nya. Nama di phone booknya yang ia pakai untuk menyimpan nama suaminya. Belum dia ganti. Dari awal dia menyimpannya dulu karena saking jarangnya mereka berkomunikasi lewat HP. Bahkan kalau dilihat dia lebih sering mengirim pesan pada sekretarisan ketimbang pada Saga. Kenapa dia menelpon sih? Biasanya kan tidak pernah. Ragu, bahkan takut untuk menjawab. Tapi akan tambah menjadi masalah kalau panggilan kedua kali baru diangkat. "Sayang, halo?" Meremas tali tasnya. "Kenapa lama sekali? Kamu di mana?" Suaranya terdengar dingin. "Maaf sayang, HP tadi di dalam tas." Dan dia udah mengkerucutkan bibir. Kenapa Saga bisa menelpon sekarang? "Aku sudah mau pulang." "Pulang?" Jawabnya dengan nada satir. Getir. Seperti tahu kalau Dania tidak berada di ruko. Dania langsung bangun dari duduk. Panik melihat sekelilingnya. Tidak mungkin dia diawasi sampai sejauh itu kan? Lega karena merasa tidak ada yang aneh. Apa dia ke ruko? Atau jangan-jangan udah sampai di rumah? "Sayang, kamu di mana?" "Habislah aku." "Menurutmu aku di mana nih ya sayang?" "Benar, habislah aku." Dia memanggilku sayang. Kadang kalau sedang kesal kan? "Sayang, aku..." Terbata menjawab. "Di mana kamu?" Mulai tidak sabar. "Aku udah pergi dari ruko dan mampir sebentar." "Di mana?" "Mampir ke rumah orang tuanya Aran." "Sebentar sayang, ini udah mau pulang." Wah, kau semakin berani ya sekarang." Dan ia menggigit bibir. "Padahal aku hanya mengizinkanmu pergi bekerja ke ruko." Aran dan ibunya muncul di depan pintu membuat Dania tercekat dan tidak bisa menjawab kata-kata Saga. "Sayang, kembali ke rumah dalam setengah jam." Sambungan mati. "Maafkan saya, Nona. Bukan waktunya untuk khawatir terhadap Nona Arandita. Dan yang harus membuatmu khawatir adalah nasibmu sendiri." Begitu pikir Aran. Kalau Nona mungkin hanya akan dikurung di dalam rumah selama 2 hari. Tapi kalau kamu, mungkin kamu akan diseret keluar dari rumah utama. Gaji 3 kali lipatku, hubunganku dengan sekretarisan. 2 hal itu terbang di bawah angin topan, berputar menuju langit yang tinggi, menjauhinya dengan cepat. "Aran, apa menurutmu sekretarisan memata-matai kita? Bagaimana bisa tepat sekali seperti ini sih?" Dan dia menjerit kesal di dalam mobil. Bagaimana dia tahu kalau kita pergi dari Kuruko? Udah tidak tahu bagaimana ekspresi wajahnya sambil menjatuhkan kepala ke sandaran kursi mobil. Buat alasan Dania, alasan apa ya? Blank, pikiran Dania kosong, hanya wajah kesal Saga yang terbayang di kepalanya. Sampai mobil memasuki area parkir rumah utama. Dania belum selesai menyusun kalimat jawaban. Dia bergegas turun dari mobil, berjalan cepat masuk ke dalam rumah. "Sekretaris sialan, sepertinya makian Ibu Aran memang tepat untukmu." Han sedang duduk dengan segelas minuman sambil memeriksa draft di tangannya. Menoleh ketika mendengar langkah kaki Dania. Dia menutup kertas di tangannya, berbalik di atas meja, lalu bangun dari duduk. Dup, Dania kesal menginjak sepatu Han. "Kau sengaja kan? Sudah lama aku tidak bertengkar denganmu," ucap Dania berkecak pinggang. "Kenapa tidak bilang kalau Tuan Saga pulang lebih awal dari hari ini?" Ingin sekali Dania berteriak dan memeras wajah di depannya yang masih terlihat santai ini. "Tuan muda bilang merindukan Nona, jadi dia ingin memberikan kejutan dengan menjemput Nona di ruko." Lagi-lagi memberi penjelasan dengan suaranya yang datar. Dan ia ingin menjerit, "Kenapa waktunya pas sekali begini?" Dan aku benar-benar terkejut. Langsung berhenti tertawa mendorong tubuhan. Sengaja, padahal ada banyak ruang di sebelahnya yang bisa dia lewati. Saat sudah mau sampai ke tangga, dia mendengar langkah kaki Aran membuatnya berbalik. "Nona," Aran mendekat, dan dia berbalik mendekati Han. "Nona, waktu setengah jam Tuan Muda menunggu sebentar lagi habis.
Sebaiknya Anda naik ke kamar. Baja panik Dania langsung menyeruak, menoleh ke atas dan Aran bergantian. Dia memilih mendekati Aran. Han terlihat mendesah dan menggelengkan kepala. Jangan hukum Aran, meraih tangan Aran. Apa kau dengar, Sekretaris Han? Tentu saja, Nona, saya mendengarnya. Tersenyum tipis. Saya tidak akan menghukum Aran. Han melihat jam di tangannya lagi. Waktu Anda tinggal 5 menit. Cih. Aran, pergilah ke kamarmu. Jangan bicara dengannya. Melirik Han. Aran menganggukkan kepalanya. Minggir. Laki-laki mendorong Han dengan tangan. Berjalan biar terlihat keren. Menaiki tangga. Dia langsung berlari kecil. Mengejar waktu 5 menit yang tersisa. Apa Anda kangen membuat masalah, Nona? Epilog. Tuan, Aran menyapa pelan. Temui Pamun untuk mempertanggungjawabkan kesalahanmu. Han hanya bicara singkat dengan nada dingin, lalu berbalik kembali ke tempat duduknya, membuka laporan yang dia baca tadi. Tuan, maafkan saya. Aran ditahan? Aran langsung merasa tercekik kerongkongannya. Dia melangkah meninggalkan rumah utama, hanya menoleh sekilas sebelum keluar dari pintu. Sekretaris Han sama sekali tidak melihat ke arahnya. Lebih baik kau berteriak dan mengataiku bodoh daripada mendiamkan aku begini. Aran bisa merasakan kekecewaan di mata Sekretaris Han. Aran, seorang pelayan senior memanggil. Iya kak, Pak Mun menunggumu di ruangannya. Dek, apa ini benar-benar akhir dari pekerjaanku? Ruangan Pak Mun adalah tempat yang paling tidak ingin dimasuki para pelayan atau pengawal rumah ini, karena hanya kesalahan besar yang membuatmu memasuki ruangan itu. Sementara Dania berlari sampai napasnya tersengal menaiki tangga. Pikirannya buyar saat dia mengingat kata-kata Han. Waktu menunggu Tuan Saga tinggal 5 menit lagi di waktu sesempit itu. Untuk berlari dan juga berpikir, sepertinya hanya bisa ia pakai untuk mengerahkan tenaga di kakinya. Isi kepalanya tidak sempat memikirkan apapun. Sial, kenapa aku bisa mengalami kejadian seperti ini lagi sih? Kuprak. Tubuh Dania membentur pintu, membuka pintu keras dengan tubuhnya. Terengah-engah sambil memegang handle pintu yang terbuka. Dia seperti mengantung di handle pintu saat pintu berderik pelan. Dia menoleh ragu melihat seseorang sedang duduk bersandar di sofa sambil memangku kaki kirinya. Saga meraih HP di atas meja, lalu melemparkannya kembali setelah mematikan timers. Kau selamat, masih ada 3 detik lagi, katanya dengan pandangan menghancurkan, dan yang bahkan tidak punya keberanian untuk sekedar tersenyum menggodanya. Gila, dia menakutkan sekali. Dia bahkan memasang timer. Dan dia berdiri, mengatur napasnya pelan, merapikan rambutnya. Napasnya menunjukkan kalau dia udah berlari dengan kekuatan penuh beresan. Ragu, dia berjalan mendekat, meletakkan tasnya di kursi. Sayang, menyapa pelan sambil duduk di sofa. Memilih sofa yang bukan diduduki Saga. Dia mengelus dadanya sendiri, mengusir gelisah sekaligus menenangkan diri, tapi tetap tidak berani bertatap mata dengan suaminya. Kemari, tidak mau. Tubuh Dania tidak mau bergerak. Dia berpegang pada pinggiran sofa. Hari ini dia udah melakukan kesalahan fatal di mata suaminya. Dia bahkan berpikir untuk pura-pura pingsan karena kehabisan nafas tadi. Tapi melihat sorot mata kesal Saga membuatnya mengurungkan rencana apapun di kepalanya. Dia benar-benar murka. Kemari, dia menepuk sofa di sebelahnya lagi. Sebelum aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Dania langsung beringsut dari sofanya berpindah tempat. Wajahnya mulai bias. Sayang, maafkan aku mampir sebentar ke rumah Aran. Menjelaskan sedang memutar otak supaya tidak tempat kalau ini kesalahan Aran. Ibunya sedang kurang sehat karena merindukan Aran. Maaf Aran, aku sedikit berbohong untuk menyelamatkanmu. Karena aku memberimu kebebasan, kamu mulai berani ya sekarang? Tubuh Dania merinding mendengar cara Saga bicara. Dia mundur sejengkal saat Saga menyentuh dagu dan lehernya. Dia mengulang kata maafnya lagi dan lagi. Tapi sepertinya suaminya tidak bergeming. Tangannya masih ada di posisinya yang tadi. Aku hanya mengizinkanmu pergi bekerja. Apakah masih belum paham itu artinya? Aku tahu. Artinya aku tidak boleh pergi kemanapun selain ke ruko. Maaf. Hanya kata itu yang bisa dipikirkan Dania sekarang. Alasan apapun yang keluar dari mulutnya akan semakin membuat suaminya marah. Sayang, bagaimana ini?
Melumerkan kekesalan Saga mungkin tidak akan semudah biasanya. Dia merasa terhianati, bukan hanya sekedar aturannya yang dilanggar. Hari ini dia sengaja membatalkan semua jadwalnya karena ingin memberikan Dania kejutan. Kemunculannya di ruko. Tapi ternyata dia yang dibuat terkejut karena istrinya ternyata tidak ada di tempat. Mbak Nia baru saja pergi, Tuhan. Ucapan Tika udah menyambar semua pembuluh kesabarannya. Malahan tidak mencegahnya, mungkin dia udah menutup ruko milik Dania selamanya detik itu juga. Karena hanya sebentar, aku berpikir akan langsung pulang sebelum kamu sampai di rumah. Takut-takut Dania meraih tangan Saga, tapi laki-laki itu menepisnya. Bagaimana ini? Dia bahkan menepis tanganku. Saga mencengkeram dagu Dania mendorong istrinya sampai tersudut di ujung sofa. Apa kau minta izin kepadaku? Dulu? Tidak kan? Kenapa? Jawab. Dania menelan ludah. Dia tidak minta izin karena merasa akan sangat merepotkan dan belum tentu mendapatkan izin. Karena kau menduga aku tidak akan mengizinkanmu. Dania menggigit bibirnya keluar. Isi pikirannya bisa mudah sekali ditebak. Di saat ini kebingungan mencari alasan. Wajah Saka merapat di depannya, membuat dia berpaling karena tidak mau bersikap dengannya. Jawab, sudah setengah berteriak sampai membuat nyeri telinga. Iya, sambil memalingkan wajah menjawab. Sayang, aku hanya sebentar di rumah Aran. Itu pun aku hanya bertemu dengan ibunya. Aku bersumpah, percayalah kepadaku. Sakit. Saga melepaskan tangannya saat melihat Dania merintih. Lalu terdengar bunyi HP di atas Dania. Dia menoleh pada tas kecil di sofa. Siapa itu? Kumohon berhentilah berbunyi. Mungkin hanya anak-anak di ruko, sayang. Kamu tahu kan aku juga hanya sering berhubungan dengan mereka. Saga mengangkat tangannya memberi isyarat Dania, menyerahkan HP di tas. Bagaimana ini? Kalau itu pesan dari Abbas, tamatlah riwayatku. Aku akan membalasnya nanti. Ambil, lihat. Apa yang coba kau sembunyikan dariku? Kau bahkan semakin terlihat panik sekarang. Saga menatap tajam tas kecil itu. Saga menggoyangkan tangannya supaya Dania segera bergerak meraih tasnya. Dania memasukkan tangan sambil pura-pura mencari. Bergumam pelan karena belum menemukan HP-nya. Melihat ke arah Saga yang mulai tidak sabar. Tangan Saga kembali menggantung di udara. Tamatlah riwayatku. Berikan tasmu. Ketemu, ini dia. Pasrah. Dania mau membuka layar depan melihat isi HP-nya sebelum dia serahkan pada Saga, berharap itu bukan pesan dari Abbas. Berikan pada aku nih sayang. Tidak berani lagi membantah. Diberikannya HP dengan tangan kanannya. Sekarang benda kecil itu sudah berpindah tangan. Saga menghidupkan layar depan yang menampilkan fotonya. Dia tidak mengganti foto depannya rupanya. Buka. Disadarkan HP itu di depan wajah Dania agar gadis itu membuka lock screen. Karena tidak mungkin mengelak, akhirnya tangannya bergerak membuka kunci pengaman HP. Habislah aku. Saga udah membuka HP ketika Dania dengan suara bergetar sambil menundukkan kepala bicara. Kenapa? Ucapnya lirih membuat Saga menghentikan tangannya. Kenapa kau sama sekali tidak pernah percaya pada aku? Apa ini berhasil? Sambil melirik HP di tangan Saga, Saga meletakkan HP di tangannya dengan keras ke meja, membuat benda kecil itu bergetar. Sepertinya layar depan HP itu pecah membentur meja kaca. Dan dia sampai terlonjak, tapi dia bernapas lega. Karena itu mencegah Saga membuka pesan di HP-nya. Kau bilang apa? Takut-takut Dania mendongak. Kenapa kau tidak pernah percaya pada aku? Sepertinya kau mulai melebihi batas ya? Menunjuk pundak Dania dengan jarinya. Apa maksudmu? Marah. Sayang, Dania menciut sudah memprovokasi. Tapi dia harus melakukannya. Kalau sampai pesan Abbas dibaca olehnya, yang terjadi akan lebih dari ini. Kau tahu kan, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku tidak akan punya keberanian untuk melakukannya. Sampai hari ini sedikit saja, kau marah aku saja masih takut. Kau akan melampiaskan semuanya pada keluarga aku. Jadi bagaimana mungkin aku berani mengkhianatimu? Jadi kumohon percayalah padaku. Percaya padamu. Menuding bahu Dania lagi. Bagaimana aku bisa percaya padamu di belakangku? Kau bicara dengan mantan pacarmu. Padahal kau tahu aku benci kau bicara dengan laki-laki lain. Dan sekarang kau minta aku percaya padamu? Karena kami hanya bicara sayang. Tutup mulutmu. Dania menggigit bibirnya.
Hanya bicara? Lalu kau mau melakukan apa kalau aku tidak melihatnya? Terdiam. Kau juga punya Helen kan? Kau juga punya mantan pacar juga kan? Akhirnya, pecah juga selama ini Dania selalu menahannya dalam hati. Juga mendesak kesal. Kau juga bisa bicara bebas dengannya? Suara Dania terdengar ketus. Kenapa hanya aku yang dicurigai dan dituduh tidak setia? Padahal jelas-jelas mengkhianati tuan muda tidak setia tidak pernah terpikirkan sedikit pun di kepala Dania. Tutup mulutmu, kau benar-benar berani ya. Lihat, kau selalu marah kalau nama Helen disebut di depanmu. Kenapa? Dania semakin tersulut. Baginya mantan pacar hanyalah masa lalu, bagian dari kenangan. Tidak ada arti yang lain. Tapi bagi suaminya dia merasa mantan pacar masih memiliki arti. Kenapa? Jawab. Dania mendorong tubuh Saga dengan berani. Karena kau masih menyukainya kan? Makanya kau marah kalau dia disebut. Kau masih memiliki kenangan di hatimu untuk Helen kan? Aku pasti sudah gila. Dania mencengkeram pinggiran sofa saat tubuhnya jatuh mendarat tepat di sofa. Melihat mata kesal Saga yang tidak mau berpaling. Napasnya naik turun dengan cepat. Aku semakin membuatnya marah.